Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode simposium. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah strategi belajar mengajar di SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelson Nido. Saya dari kelas D11 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Sebelum beranjak ke videonya, mari kita like, komen, subscribe, dan share. Mari kita bersama melihat videonya. Metode simposium. Pengertian metode simposium. Istilah simposium itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, symposium, yang diturunkan oleh kata symbionen, yang dibentuk oleh akar kata sien, yang artinya bersama, dan akar kata pinen, yang artinya minum. Istilah dari simposium itu juga dapat diartikan sebagai suatu konferensi yang diorganisasikan untuk mendiskusikan beberapa pokok masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Artinya, setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hal menurut pandangannya masing-masing. Adapun pihak yang terlibat di dalamnya adalah sebagai berikut. 1. Pembicara utama adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan pandangannya terhadap suatu yang sedang dibahas. Kedua, penyanggah atau pemesanan bending adalah orang yang bertugas untuk menyanggah setiap pandangan dari pembicara. Ketiga, moderator adalah orang yang bertugas untuk mengatur jalannya acara, misalnya mengarahkan jalannya pembicaraan, meneruskan pertanyaan, dan sebagainya. Yang keempat, peserta adalah orang yang menyaksikan acara dan berhak untuk mengajukan sejumlah pertanyaan setelah pembicara dan penyanggah selesai membahas hal-hal terkait topik yang sedang dibahas. Tujuan simposium. Secara umum, tujuan diadakan simposium adalah untuk mengarahkan serta memaparkan berbagai aspek yang berbeda terkait suatu permasalahan atau topik tertentu dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan informasi, yaitu peserta. Di sini ada juga kelebihan dan kekurangan metode simposium. Kelebihan yang pertama, bersifat fleksibel, artinya bisa diselenggarakan pada kelompok besar maupun kecil. Yang kedua, dalam waktu singkat, peserta bisa mendapatkan banyak informasi. Yang ketiga, kehadiran beberapa bicara dengan latar belakang yang berbeda-beda bisa menambah variasi pengetahuan dan suasana saat acara berlangsung. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, pendapat pembicara terkesan dibatasi. Hal itu karena setiap pembicara harus bergantian mengukuhkan pendapatnya, sehingga waktunya harus ditentukan secara tepat agar acara bisa berjalan sesuai rencana. Yang kedua, kurang mengacu interaksi dalam kelompok. Yang ketiga, jika pendapatan antara pembicara dan penyanggah cukup intens, biasanya moderator sulit mengontrol waktu. Cara mengatasi kekurangan dari metode simposium. Lebih kreatif di dalam memilih seorang pembicara atau penyanggah, serta bisa manajemen waktu. Adakan pendekatan yang lebih atau bersosialisasi agar di dalam berbicara itu menjadi nyaman. Penerapan metode simposium dengan meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode diskusi simposium di kelas 10B SMA Negeri 2 B Bunta, Kabupaten Luwu Utara. Maka semangat belajar siswa semakin bertambah, yang dibuktikan dengan banyaknya siswa yang sering berargumen dalam menyampaikan pendapat terhadap pokok permasalahan yang diberikan dalam proses diskusi simposium, melalui kajian pustaka, terlebih lagi melalui pengamatan lingkungan sekitar siswa. Contoh metode simposium di acara ke-16 Indonesia Malaysia Cultural Simposium SKIM. Penyelenggara simposium adalah kolaborasi antara Universitas Padjadjaran dan Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Pembahasan dalam simposium adalah seputar isu sosial
eksklusif, dan inklusif di era revolusi industri 4.0. 3, 2, 1.